Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Ardita dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat golongan imunosupresan. Obat imunosupresan dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu penghambat selektif produksi dan fungsi sitokin. Yang kedua antimetabolit. Yang ketiga antibodi monoklonal. Yang keempat adrenokortikoid. Golongan yang pertama yaitu penghambat selektif produksi dan fungsi sitokin. Di sini saya mengambil contoh tacrolimus. Tacrolimus adalah obat imunosupresif yang digunakan untuk mencegah penolakan tubuh terhadap organ baru yang ditransplantasikan. Cara kerja obat ini adalah menekan sistem kekebalan tubuh dalam rangka membantu tubuh menerima organ yang baru. Obat ini merupakan obat utama yang diberikan pada pasien pasca transplantasi ginjal atau hati karena memiliki potensi menekan sistem kekebalan tubuh lebih kuat dibanding obat imunosupresif lainnya, serta efek samping yang timbul lebih kecil. Dosis obat tacrolimus. Tacrolimus memiliki dosis yang berbeda-beda untuk setiap pasiennya. Berikut ini merupakan dosis umum penggunaan obat tacrolimus. Untuk kondisi pencegahan penolakan tubuh terhadap organ cangkok, misalnya pada transplantasi ginjal, hati atau jantung, infus dewasa dan anak-anak 10-100 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Untuk kondisi pencegahan penolakan tubuh terhadap organ cangkok yang tablet, dewasa dan anak-anak 75-300 mikrogram per kilogram berat badan per hari, dapat dibagi dalam 2 kali pemberian. Untuk kondisi pengobatan saat tubuh menolak organ cangkok, tablet, dewasa dan anak-anak 100-300 mikrogram per kilogram berat badan per hari, dapat dibagi dalam 2 kali pemberian juga. Kondisi eksim atopik. Untuk obat oles, dosisnya dioleskan tipis pada area yang meradang. Penggunaan hanya boleh diberikan pada anak-anak di atas usia 2 tahun. Penggunaan obat ini juga menimbulkan efek samping. Efek samping dari penggunaan obat ini baik tablet maupun infus, yaitu tampak bingung, batuk, pusing, demam, lemas, nyeri otot, diare, nafsu makan menurun, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu golongan antimetabolit. Di sini saya mengambil contoh azathioprin. Azathioprin adalah obat yang diminum setelah transplantasi ginjal. Azathioprin akan melemahkan sistem kekebalan tubuh agar tubuh tidak menolak ginjal cangkok yang sebenarnya dianggap benda asing oleh tubuh. Melemahnya kekebalan tubuh ini juga akan mengurangi peradangan pada reumatoid arthritis, di mana sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan tubuh sendiri atau autoimun, yang dalam hal ini adalah sendi. Obat yang melemahkan sistem kekebalan tubuh disebut juga dengan obat imunosupresif. Dosis azathioprin untuk orang dewasa berdasarkan kondisi yang ingin ditangani. Untuk pencegahan penolakan tubuh terhadap organ pada transplantasi ginjal, dosis 1-5 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk penyakit autoimun, dosisnya 1-3 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk reumatoid arthritis, dosisnya 1 mg per kilogram berat badan per hari. Efek samping dari penggunaan obat ini yaitu sariawan, mual dan muntah, kehilangan selera makan, batuk, tenggorokan serak, susah kencing, dan masih banyak lagi. Golongan yang ketiga yaitu golongan antibodi monoklonal. Di sini saya mengambil contoh obat basilicimab. Obat ini adalah obat yang digunakan sebagai imunosupresan atau antibodi monoklonal yang berfungsi untuk menurunkan sistem kekebalan tubuh setelah transplantasi ginjal. Obat basilicimab berguna juga untuk mencegah adanya penolakan ginjal yang akut setelah transplantasi ginjal. Pada umumnya, sistem kekebalan tubuh akan membantu tubuh untuk melawan berbagai infeksi virus dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh juga dapat menolak transplantasi organ baru seperti hati dan ginjal, karena organ baru tersebut dianggap menyerang oleh sistem kekebalan tubuh. Dosis obat basilicimab untuk orang dewasa, parenteral atau injeksi, dicampur dengan siklolosporin dan kortikosteroid sebanyak 20 mg dengan injeksi intravena atau infus. Pemberian obat dilakukan selama 20-30 menit dan 2 jam sebelum transplantasi. Diikuti dengan pemberian 20 mg setelah 4 hari dari waktu transplantasi. Jangan memberikan dosis kedua apabila terjadi reaksi alergi pada tubuh. Dosis obat basilicimab untuk anak-anak, parenteral atau injeksi untuk anak-anak dengan berat badan kurang dari 30 kg. Dicampur dengan siklolosporin dan kortikosteroid sebanyak 10 mg dengan injeksi intravena atau infus. Pemberian obat dilakukan selama 20-30 menit dan 2 jam sebelum transplantasi. Diikuti dengan pemberian 10 mg setelah 4 hari dari waktu transplantasi. Jangan memberikan dosis kedua apabila terjadi reaksi alergi dari tubuh.
Untuk anak-anak yang berat badannya lebih dari 35 kg, dicampur dengan siklolosporin dan kortikosteroid sebanyak 20 mg dengan injeksi intravena atau infus. Pemberian obat dilakukan selama 20-30 menit dan 2 jam sebelum transpalasi. Diikuti dengan pemberian 20 mg setelah 4 hari dari waktu transpalasi. Jangan memberikan dosis kedua jika terjadi alergi dari tubuh. Efek samping dari penggunaan obat ini yaitu gejala pilek seperti hidung tersumbat dan tenggorokan sakit, jerawat, masalah tidur, mual, sembelit, dan sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu golongan adrenokortikoid. Di sini saya mengambil contoh metilprednisolon. Metilprednisolon adalah obat untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan peradangan seperti lupus dan multiple sclerosis. Metilprednisolon bekerja dengan menekan sistem imun sehingga tubuh tidak melepas senyawa kimia yang memicu terjadinya peradangan. Dosis obat metilprednisolon, obat tablet minum untuk dewasa yaitu 2-60 mg per hari terbagi menjadi 1-4 kali pemberian, tergantung jenis penyakit yang sedang diobati. Dosis untuk anak-anak 0,5-1,7 mg per kilogram berat badan per hari. Pemberian obat dilakukan tiap 6-12 jam. Obat suntik untuk dewasa 10-500 mg per hari. Untuk anak-anak 0,5-1,7 mg per kilogram berat badan per hari. Pemberian obat dilakukan tiap 6-12 jam. Dosis untuk mengobati ruam akibat alergi atau peradangan, krim oles dengan kandungan metilprednisolon 0,1%, dosis dewasa 1 kali sehari dioleskan pada area yang mengalami kelainan. Untuk anak-anak 1 kali sehari dioleskan pada area yang mengalami kelainan. Efek samping dari obat ini yaitu lebih mudah terkena infeksi, mual muntah, sakit kepala, nafsu makan menurun, sulit tidur, keringat berlebihan, sakit mah, nyeri otot, dan masih banyak lagi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.